Mungkin salah sira orang jauh majlis sana sengaja tapi kebimanfaat oleh Allah Taala luar biasa adalah Utbah bin Ulam. Turi Utbah bin Ulam. Utbah bin Ulamnya menyimpan kala referensi cerita Gianna di dalam salah satu kitab hadis, kitab Majalisus Saniyah. Dan Utbah bin Ulam akhlak gian terpuruk abi. Dimna terpuruk akhlak gian. Ukuran Utbah bin Ulam semua maksiat kalian pernah dilakukan. Minum-minum khamar pernah, membunuh orang pernah, berjudi pernah, menghina, mencacinya kayak ke ibu kan. Dan sekelas Utbah bin Ulam. Sehingga Utbah bin Ulam hana orang yang hana turi Utbah bin Ulam sebagai ketua geng, ketua maksiat lah ngapungnya. Hana orang yang hana turi Utbah bin Ulam. Mungkin wajah Utbah bin Ulam hanang turi, tapi nama Utbah bin Ulam sudah tersiar kemana-mana kalau ia seorang pelaku maksiat ulu. Sehingga Pak Fiuro, Utbah bin Ulam hanang sengaja kekalan majelis Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri nya adalah seorang ulama masa tabi'in. Karena dia natang pernah berjumpa dengan Sayyidina Ali. Karena orang menumpuk ke Nabi saudarakan sahabat. Orang menumpuk ke sahabat Nabi saudarakan tabi'in. Jadi Imam Hasan Basri adalah seorang tabi'in. Dengan kesebut Imam Hasan Basri lewat Utbah bin Ulam, roh dia adu majelis Utbah bin Ulam majelisnya Imam Hasan Basri. Gaduh. Setelah gaduh, Imam Hasan Basri sedang menjelaskan bagaimana kemuliaan taubat, bagaimana kehebatan taubat, bagaimana taubatnya merupakan salah satu khususiat umat Muhammad. Maksud khususiat taubat bukan hanya sebagai sarana pengampunan dosa, bahkan taubat akan membuat seseorang jadi manusia mulia. Mungkin punya umat awal, nanti perhatikan di dalam kitab Syekh Sayyid Muhammad bin Ali, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Dalam kitabnya Syarafatul Ummatil Muhammadiyah, salah satu keutamaan, salah satu kemuliaan umat Muhammad adalah cara taubat. Kalau umat dulu, cara taubat umat dulu ladum lagi Bani Israel yang payah pohro. Bukti dalam Al-Quran, fatubu ila bari'ikum minkum faqtulu anfusakum. Bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian dengan cara membunuh diri kalian sendiri. Yang Bani Israel. Umat Muhammad cara taubat naribun. Ada boh gaya syarat taubat punya dosa yang berhubungan dengan manusia. Limang boh syarat taubat punya dosa yang berhubungan dengan Allah. Punya dosa yang berhubungan dengan manusia. Punya dosa yang berhubungan dengan Allah boh gaya syarat taubat. Yang pertama nyuka melenceng taruh pegang syarat taubat ini. Kenapa? Yang pertama syarat taubat yang pertama adalah berhenti dari melakukannya. Beduk neo babah istighfar tapi maksiat lanjut, astagfirullah ditaruh, astagfirullah hana pun nyawa lain je pun yang ada degan-degan cium je pun ada kali muka kan. Jadi omah hanaru jackpot hanaru je jadi babah istighfar ju maksiat lanjut ju nak kira taubat anak. Berarti syarat utama taubat berhenti dari melakukannya. Syarat kedua taubat harus punya penyesalan dalam hati. Walau menyesalnya sekedar menyesal mendem. Syarat kedua taubat punya tekad bulat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Orang dah ulang lom, taubat lom. Orang dah ulang lom, taubat lom. Gimana cara orang dah ulang lom, taubat lom benar? Sebagai ulama menggambarkan orang yang melakukan taubat itu bagaikan orang yang berjalan di atas pematangan sawah. Depu pemandangan sawah hati belang. Orang dia hati belangnya. Nah, orang hati gebloh hati belang langsung target beru lalu hop nah. Pak gedoh, nyo memang tujuan long beru lalu hop. So pram zero. Beru lalu hop. Ekwa ni, dah mana? Hana menan mesirut gegerak aki ber di atas pematangan sawah kembali. Mesirut lah gegerak lah maki, mesirut lah gegerak lah maki. Ya kan?
Orang taubat lagi sih, baik na rencana phone kan untuk berbuat maksiat. Oh mesirun anak ngajak, dari lom taubat kembali. Jadi ya Allah, apapun dosa lu kalau taubat ya Allah, dalam minggunya oleh ya Allah, minggu ke homile baik mana? Syarat taubat yang keempat, apa ya? Allah. Syarat taubat yang keempat istighfar, minta ampun kepada Allah. Hanya bahasa Arab bahasa Aceh, apapun dosa lu ya Allah. Dosa yang berhubungan dengan manusia tambah syarat taubat sabun yang kelima, yaitu meminta kerelaan, kemaafan, keridhaan dari yang bersangkutan. Jelas? Yang syarat taubat. Yang pernah dipegang putra Imam Hasan Basri dalam majlis sedang mengungkapkan bagaimana cara bertaubat dan bagaimana kemuliaan taubat yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad. Taubat bukan hanya sebagai sarana pengampunan dosa bagi umat Muhammad, tapi taubat bahkan salah satu sarana untuk jadi manusia mulia. Jadi taubatnya salah satu sarana untuk jadi manusia mulia. Umat awal cuma sarana pengampunan dosa, tapi umat Muhammad butai-butai sarana pengampunan dosa juga bukan hanya sebagai sarana pengampunan dosa, tapi juga jadi sarana untuk jadi manusia mulia. Leh kedengarannya le Utbah bin Ulamnya hendak sengaja yang hadir majlis ilmu ya. Leh kedengarannya timbul keinginan untuk taubat. Dalam majlis ketiak jaro Pak Imam Hasan Basri, wahai Imam, lu seorang pemuda yang cukup jai maksud. Kira-kira dosa lu akan kepampun oleh Allah. Makan depo oleh Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri kain berdengar-dengar nan Utbah bin Ulam paling le bubuh mati kain. Urang hendak duri. Lagi beda dia ini kan? Kawai dah duri urang. Tapi merempok handam. Nya Utbah punya orang awai nan gede-gede tapi udah hendak duri. Sehingga le tanya lagi apakah dosa lu akan kepampun oleh Allah? Makan depo puja oleh Imam Hasan Basri. Wahai pemuda, walau dosamu lebih banyak daripada dosa Utbah bin Ulam, tapi ketahuilah pengampunan Allah lebih besar daripada dosamu. Terkejut gean. Pas dengar rupanya selamanya gean jadi barometer le bubuk dosa la ngampung hana. Dari terkejutnya pingsan Utbah bin Ulam. Sadar dari pingsannya ketemu yang kali kedua, ya wahai Imam, nya seandainya lun tem ampun, lun laki ampun ba Allah, ku akan gebi dia Allah kelun dan menyesal lun halun tem taubat, ku akan gebi dia Allah kelun. Maka gesol Imam Hasan Basri, kalau kamu mau bertaubat, kalau kamu mau hijrah, kalau kamu mau jadi orang baik, maka Allah akan memberikan janji-janji manis, akan memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan juga akan memberikan kebahagiaan hidup di akhirat. Tapi kalau kamu tidak mau bertobat, terus-terusan berbuat maksiat, maka Allah akan memberikan kepadamu siksaan neraka sakar dan juga siksaan neraka jahanam. Dia dengar bagaimana siksaan neraka sakar dan neraka jahanam, terkejut, meninggal pingsan loh. Dia menjadi dengan siksaan neraka biasa benar. Ya kan? Pada tengok apa kabar kita kalau mendengar siksaan neraka. Utbah bin Ulam walaupun maksiat wadah dengar bagaimana siksaan neraka, pedih hat meninggal pingsan. Sadar dari pingsannya diikuti Imam Hasan Basri hingga ke rumah. Kemudian belajar cara bertobat Pak Imam Hasan Basri, lubuk duduk gecok azam, gecok tekad bulat, aku mau bertobat, tidak mau lagi kembali dalam lubang maksiat. Sehingga Utbah bin Ulam nyo kebukti bagaimana taubat bukan hanya sarana pengampunan dosa, tapi bahkan jadi sarana untuk jadi manusia mulia. Kebukti gitu tak? Utbah bin Ulam wate taubat kemudian berdoa dengan 3 doa yang doanya semi mustahil. Kan mustahil, bebe mustahil. Doa pun Utbah bin Ulam, ilahi, wahai Tuhanku, in kunta qabilta taubati fa'alhimni fahman minal ilmi wal Qur'an hatta la ansi abadan. Wahai Tuhanku, jika seandainya engkau menerima taubatku, fa'alhimni fahman minal ilmi wal Qur'an, berikan kepada diriku pemahaman daripada ilmu agama dan juga pemahaman daripada Al-Quran. Hatta la ansi abadan, sehingga aku tidak pernah melupakan ilmu tersebut. Berarti pernah doa lebih ilmu agama baik dua tu. Mana mungkin dah orang udik mana dua-dua mungkin.
Mana mungkin. Bahkan dalam bahasa Arab yang putra gekun insan. Insan itu derivasi dari kata-kata nisyan. Tahu arti nisyan? Lupa. Sehingga dalam bahasa Arab nang boga la yusamma insan illa binisyan. Tidak dinamakan manusia kalau bukan karena sifat pelupanya. Jadi selamanya gekun insan itu gara-gara sifat alami putra. Pelupa. Dan pelupanya juga ke kambing hitam nih. Ya kan? Dari Tuhan nasi buku yang urgen misal alah tua kemudian dia. Jadi sifat alami dia pelupa. Namun Utbah bin Gulam berdoa ba Allah, ya Allah nyolon kalon taubat, tapi lun mohon ba rono nabi ilmu ke lun dan ilmunya baik dua-dua. Dalam sejarah gebi ilmu kepada Utbah bin Gulam sehingga Utbah bin Gulam anak dua-dua je ulama raya. Berkatku taubat. Bahkan unik cara hafal Quran kan, saya dengar dah hafal Quran. Tak berat bedang neo kan? Neo lu dengar, yo, yang baik tempo yang lu megafon tu kan. Ya kan? Tahu tu krek-krek lagi lu megafon kan, tok rumah dikrek nali. Pu kali. Alah lu bukan nonton live benda. Naga live kan. Tapi tiga hino rumahnya hai, rumah semangat tak taubat lah, tak taubatnya kenwo tak ge dalam. Yang Utbah bin Gulam Nabi ilham di Allah Ta'ala terhafal Quran dengan gedengar dan juga terhafal ilmu agama dengan gedengar dan hana dua-dua. Doa kedua Utbah bin Gulam, Ilahi in kunta qabilta taubati fa'alhimni husna sauti. Wahai Tuhanku, jika seandainya engkau menerima taubatku, oh hampir buat tulis ya. Karena pun tulis je betul. Bagaimana begak mungkin lo dek di Ilahi in kunta qabilta taubati, Ilahi in kunta qabilta taubati fa'alhimni fahman minal ilmi fa'alhimni husna sauti. Wahai Tuhanku, jika engkau mau menerima taubatku, maka ilhamkan kepada diriku kebagusan suaraku. Yang doa seminggu saya ni, suruh Utbah bin Gulam tak berat pak dah. Orang menyadari lagaksu duduh hana lagaksu kaim handai. Dari lagaksu pun duduh hana lagaksu kaim handai. Kaim. Tapi ini orang dari hana lagaksu lagi Utbah bin Gulam. Tapi berkat taubat jadi manusia mulia kan. Gepul lagaksu oleh Allah karena berdoa berlagaksu. Demna hana lagaksu Utbah bin Gulam menyena orang dengar suruh Utbah bin Gulam, dua buah kemungkinan. Ia ngeluar. Tapi wadah gebi kebagusan suara, merdunya suara Utbah bin Gulam sehingga idza qara al-Qur'an sami'al mu'min izdada imanu. Apabila Utbah bin Gulam membaca Al-Quran dan didengar oleh orang Islam, didengar oleh orang beriman, izdada imanu, bertambah iman. Wa idza sami'al kufar, apabila yang mendengar, wahai Tuhanku, jika engkau menerima taubatku, maka ilhamkan, berikan rezeki kepada diriku, rezeki yang tak aku sangka-sangka. Sehingga dalam sejarah Utbah bin Gulam leh bertaubat, tiap-tiap bengah wadah gebuka pintu rumah, inan nataba. Lam tabak berisi makanan yang siap saji hingga thiurati malam. Sehingga ada buka pintu rumah nalom, lusa ada buka pintu rumah nalom, hatta mata sampai Utbah bin Gulam meninggal. Berkat apa? Berkat